hukum, apalah sebutannya percaya dengan terserah. tetangga ketimbang dokter lagi. Karena kalau dokter bayar. Betul. Jadi bahkan seringkali dalam semua proses ini nih, dokter nggak terlibat. Pasti. Nggak terlibat. Karena duitnya. Pak Didi, ya nggak jadi ngopi gua. Iya. Gua jam 1 kenapa? Yang sekarang udah beda nih. Maksudnya posisinya kan kemarin kayak misalnya acara-acara program RW, terus kayak masak-masak. Nah kali ini gue beda. Bedanya kenapa? Gua langsung lagi jaga cuy. Gua sekarang lagi jaga. Nah kebetulan gue ketemu sama warganya Mr. Bram. Salam kenal. Nah ini Mr. Bram. Nah kebetulan Mr. Bram, kayaknya gue nggak mesti gue ngasih tahu ke lu pada siapa ini Mr. Bram. Tapi yang pasti Mr. Bram itu adalah warga gue sendiri di Kelapa Gading. Nah, kebetulan Mr. Bram hari ini dia begadang cuy, nemenin gue jaga malam ceritanya. Wah kalau jaga siang tuh paling beribet. Kalau malam tuh Mr. Bram, kenapa gue kalau malam itu paling kesel? Kenapa tuh malam? Kita kan nyari makanan susah. Jangan ngomongin online ya, artinya kan kadang-kadang ada orang bilang, gampang lah kita tinggal GoFood ya kan. Cuma kan makanan-makanan kayak gitu kan ngeri juga cuy untuk lemak. Banyaknya tuh gorengan. Nah kalau gorengan kan agak susah mungkin udah lepek udah lepek banget. Goreng jam berapa, nyampe sini jam berapa? Nah itu dia Mister. Terus martabak. Nah emang martabak ngandung lemak? Lah, yang diolesin bilangnya kalau yang enak pakai apa? Wisman. Emang itu bukan lemak? Wisman itu semacam minyak. Minyak. Termasuk lemak. Kadar lemaknya gede nggak? Iyalah. Ya itu minyak semua. Terus kayak cuma bedanya aja padet gitu. Kalau rasanya kayak beda. Itu sekelas martabak. Nah, terus kan kalau kalangan warga ini kan kebanyakan gue lihat tuh kayak GoFood gitu kan suka nganterin pizza apa itu bukannya lemaknya tinggi banget, Bos. Iya dong. Pizza pakai keju. Keju lemaknya banyak banget. Yang doyan tuh pepperoni. Ya kan yang daging bulat-bulat tuh. Ya itu kan 50% lemak. Tapi kenapa nggak manusia sendiri khususnya sendiri nggak sadar dengan hal-hal kayak gitu? Atau mereka sendiri sadar? Sebenarnya sih kalau ngomong kesadaran tentang makanan sehat gitu kan ya, tahu, tapi kan enak, lapar. Tapi dampak dari lemak itu sendiri kan ada. Bahkan gue pernah dengar orang katanya lemak juga bisa ngebantu tubuh kita juga. Iya dong, ibaratnya perlu. Ada yang perlu lemak. Nah, berarti kan itu lemak yang baik. Nah, kalau ngomong lemak yang baik, berarti ada yang nggak baik juga dong. Ya pastinya. Nah, seringkali tuh orang kalau yang mulai memperhatikan kesehatan, mulai tuh ngomongin jangan konsumsi ini, jangan konsumsi itu, ya kan? Pakailah minyak ikan untuk suplemen misalnya. Ya kan, terus masak gitu kan ya, pakai minyak olive oil, kayak lebih sehat gitu kan, lemaknya bagus sebetulnya gitu. Cuman ya kalau dikonsumsi berlebih, ya nggak bagus juga. Nah, kalau yang disebut lemak jahat, apa itu namanya? Maksudnya kalau untuk istilah kedokterannya seperti apa itu, Mister? Jadi gini nih, kalau ngomong kedokteran, ya kan, lemak ya lemak, nggak ada baik nggak ada jahat. Lemak tetap yang ada di tubuh manusia, yang kita konsumsi lah. Yang kita konsumsi kan badan kita ya terbentuk dari apa yang kita makan kan. Betul, intinya seperti itu. Betul. Nah, apa yang kita makan itu seringkali orang suka menilai baik buruk gitu kan. Sebenarnya enggak. Semua lemak itu tergantung ya, ada jenis tertentu yang memang nggak ada bagusnya. Misalnya seperti trans fat. Nah, itu lemak sintetik bisa dibilang begitu, buatan manusia, itu nggak bagus. Tapi kalau kita ngomong yang alami nih, entah lemak itu minyak kelapa, ya kan, minyak zaitun, minyak jagung, ya kan, minyak sawit. Nah, itu semua ya lemak, minyak ya minyak. Pertanyaannya itu kandungannya seperti apa, jenis lemaknya itu apa, secara kimianya gitu. Nah, dan berapa banyak yang kita konsumsi. Kalau kita nggak konsumsi lemak sama sekali, ya rusak badan.
itu dari jenis ya. Jadi Kebanyakan juga sama, rusak badan. Oke. Jadi sebenarnya untuk ngomongin kolesterol ini ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau untuk masalah istilah kedokteran, semua kolesterol itu tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Tergantung kita bagaimana konsumsi dari kolesterol itu tadi. Betul. Nah, ini kan tadi kita ngomongin lemak nih, nyambung sama kolesterol. Seringkali orang tuh bingung, ya kan? Lemak identik kolesterol. Nah, Padahal enggak. loh, Jadi lemak. makin membingungkan cuy. Nah, kalau kita kan tahu air sama minyak itu nggak nyampur kan? I see. Kita aduk, pisah, Betul. ya kan? Nah, jadi kita mengatakan zat ini zat yang larut air sama zat yang larut minyak atau tidak larut air, tepatnya begitu ya. Nah, dalam lemak ini ada asam lemak, nah ada kolesterol, ya kan? Dan masih ada lagi jenis-jenis lemak lainnya. Tapi kalau kita mau ngomong garis besarnya aja nih, dari apa yang kita konsumsi, ya kan? Lemak itu kita sebut asam lemak, ya kan? Atau lebih tepatnya lagi itu trigliserida. Nah, itu intinya bentuk lemak yang ada di alam lah. Kimianya kita nggak usah bahas dulu, itu ribet. Nah, satu lagi, jadi ada trigliserida sama ada kolesterol. Tapi nanti dulu. Kayaknya bahasa kedokteran agak ribet juga. Gue kalau misalnya gue nanya lagi, gue kagak bakal bisa ngomonginnya dah. Nah, pokoknya gampangnya gini dah. Kayak makanan berlemak itu ada dua macam isinya, minyak sama kolesterol. Nah, itu aja. Simpelnya Jadi ya. lemak itu satu kelompok yang isinya itu minyak sama kolesterol. Udah gitu aja. Yang Simpelnya. ada di dalam tubuh Yang ada manusia. di dalam tubuh kita dan yang kita konsumsi juga. Oke, gue pernah yang namanya gini bro. Jadi pernah gue bawa bini gue cek darah. Nah cuma kan begitu kita keluar diagnosa itu kan nah kita kan nggak ngerti gitu bahasanya. Iya Ya kan. tuh, nanti tulisannya kimia darah. Habis itu bawahnya udah kode-kode. Ada LDL lah, ada HDL lah. Nah, Gitu. HDI nggak ada ya? HDI nggak ada. Ada HDL. Oke. Nah, orang taunya itu biasanya LDL, HDL. Oke. Jadi kolesterol dibagi jadi LDL, HDL. Ya kan? Kalau kita ngomong di media nih, itu seringkali disebut LDL, kolesterol jahat. HDL, kolesterol bagus. Nah, yang kayak gitu itu seharusnya persen-persenannya kan kita harus memahami juga dong. Betul. Nah, Betul. untuk kolesterol itu sendiri, kalau kayak untuk HDL itu kan jatuhnya kolesterol baik. HDL baik. Nah, kalau apa tuh namanya tadi? LDL. LDL itu kan kolesterol jahat. Kolesterol jahat. Nah, kalau untuk LDL itu sendiri itu kandungannya berapa gram? Dan kalau untuk HDL itu untuk konsumsi manusia itu seperti berapa gram? Nah, kalau gua sebut angka-angka nih, Ribet. lupa. Oke. Jadi kita bisa lihat aja. Oh, deskripsi. Betul, nanti kita cantumkan di Tapi gue deskripsi pernah dengar. gimana bagusnya. Gue pernah dengar nih bro. Hiperkolesterolemia itu semacam apa sih sebenarnya? Gue bingung deh tuh. Nah, Gue nggak ngerti lagi dah. Itu istilah kedokteran tuh. Hiper artinya lebih. Oke. Kolesterol ya kolesterol. Emia. Emia itu artinya situasi dalam darah. Jadi situasi di mana kolesterol di dalam darah terlalu tinggi. Kalau gejalanya itu seperti apa aja tentang hiperkolesterolemia itu sendiri? Nah, ini yang sering orang salah paham. Biasanya orang bilang, "Waduh, pegel, kenceng." Ya kan? Di leher belakang. Wah, itu kalau nggak tekanan darah tinggi, kolesterolnya tinggi. Hati-hati lu, jaga makan. Nah, itu lanjut lagi. Jaga makan. Komplek bos. Iya. Biasa. Ganggu recording aja. Anak komplek biasa. Nah, kalau tadi ya kan, itu bisa, itu jadi lupa ya. Hiperkolesterol. Hiperkolesterolemia, Oke. ya kan? Artinya kolesterol tinggi kan. Seringkali dia bilang gejala itu kenceng, ya kan? Di leher. Ditengkuk, leher belakang sini kan, wah kenceng. Kalau nggak tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi. Hati-hati, jaga makan. Nah, itu lanjut tuh. Jaga makan sendiri belum tentu bisa mengurangi situasi kolesterol atau tekanan darah tinggi. Jadi itu tuh bisa dibilang kalau zaman sekarang ya, anak muda bilangnya hoax.
gitu. Oh, jadi yang benar itu apa? Nah, yang benar itu kita harus tahu kalau situasi hiperkolesterolemia ini, ya kan, penyebabnya ada macam-macam. Oke. Nah, ini mulai nih agak ribet, tapi intinya aja ya, biar nggak terlalu panjang. Itu yang pertama, yang sebenarnya paling utama itu adalah faktor keturunan. Oh, genetik. Genetik, betul. Jadi sebenarnya hiperkolesterolemia itu ada faktor genetiknya juga. Iya, makanya kalau ke dokter yang pertama ditanya, ya kan, keluar hasil lab kan, aduh, raportnya merah semua kan, ya kan, yang jelek merah dong nilainya. Oke. Datang ke dokter, gimana nih dok? Yang pertama ditanya, Oke. apakah di keluarga ada kolesterol tinggi? Ya kan? Kenapa ditanya gitu? Apa urusannya sama gua? Ya kan? Karena ada faktor genetiknya. Nah, satu. Nah, faktor genetik ini macam-macam lah. Ada yang cuma tingginya sedikit, ada juga faktor genetik yang memang cacat atau gangguan genetik yang bisa dikategorikan berat. Nah, itu situasinya tentu aja perlu penanganan yang lebih intensif juga. Nanti ada lagi faktor badan. Itu berat badan. Oh, Jadi, berat badan. obesitas. Jadi gini, berat badan itu bukan satu patokan. Berat badan tergantung. Kalau orangnya pendek, beratnya gede, ya kan, bantet, ya kan, kayak bola. Nah, itulah obesitas. Tapi kalau orangnya tinggi besar, badannya keker, Enggak ya? peramping, enggak. Kalau Jadi, misalnya orang ini, misalkan ini kan orang ini pendek, tapi ya dibilang gemuk sih, ya sedang lah gemuk lah ya. Itu untuk kilogram gemuknya itu sendiri, yang paling bagus itu berapa? nah, itu ada cara hitungnya. Jadi bukan bilang oke, berat badan sekian, enggak. Karena orang itu beda-beda, tingginya beda-beda, posturnya juga beda-beda. Ada orang yang badannya keker, ada orang yang badannya ramping, ada orang yang badannya bulat. Nah, itu nanti ada hitungan pakai namanya BMI. Ada lagi sendiri. Body Mass Index. Oke, kita balik lagi ke hiperkolesterolemia itu tadi. Nah, selain genetik, ada lagi nggak gejala-gejala dari hiperkolesterolemia itu sendiri? Gejala atau penyebab nih? Penyebab dulu. Penyebabnya. Penyebab Tadi dulu. kan udah genetik, Genetik, ya kan? Obesitas. Kurang olahraga. Oh. Nah, kurangnya olahraga. Jadi kolesterol itu kan bagian dari lemak, ya kan? Yang tadi bilang kan lemak, minyak dan kolesterol. Nah, jadi kalau kita membakar lemak, ya kan, lemaknya terbakar, kolesterolnya juga terbuang dari badan kita. Nah, olahraga itu membantu menstabilkan metabolisme tubuh kita. Jadi proses dalam badan kita ini nih, keseimbangan kandungan lemaknya, kandungan kolesterolnya itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi kurangnya olahraga itu juga bisa menyebabkan. Oke. Itu bakar dulu rokoknya. Boleh. Satu lagi. Oke. Satu lagi yang orang sering kali lupa. Karena ini nggak nyangkut langsung sama badan. Nah, satu lagi itu stres. Oh. Stres itu bisa mengganggu kolesterol. Oh. Nah, banyak orang bilang hidupnya udah sehat kok, makan teratur, bergizi, banyak makan sayur, olahraga, kok kolesterol tetap tinggi? Bisa jadi juga karena stres. Stres itu kan universal, bos. Ada kalanya stres Betul. itu dia punya keinginan sesuatu, tapi dia nggak sampai, ya nggak pernah terkabulkan atau tidak pernah kesampaian gitu kan. Nah, Dan akhirnya stres, dan stres itu yang mengganggu salah satu kolesterol itu tadi. Nah, betul. pertanyaan saya adalah gini, ada nggak dampaknya, misalnya orang ini sering lemes di saat dia melakukan aktivitas yang penuh dan tiba-tiba badan dia lemes, itu ada indikasi dari kolesterol itu sendiri atau tidak? Jarang sekali. Jarang sekali. Tapi untuk lebih tepatnya itu kita harus periksa ke rumah sakit atau dokter untuk menanyakan kadar darahnya itu sendiri. Nah, ini tadi yang disebut. Berarti kan kita nyari gejala. Kan? Iya. Tandanya apa sih kalau misalnya kolesterol kita tinggi? Gitu, Nah, kan? itu dia. Itu seringkali kan orang mikir, gimana saya tahu kalau saya ini ada masalah kolesterol? Itu Nah, pentingnya. tanda-tandanya apa? Itu Ya kan? pentingnya. Nah, seringkali ya kan orang punya banyak cerita tentang gejala. Dari yang pegel di leher, lemes, Oke. nanti matanya burem, Oke. ya kan, banyak. Tapi sebenarnya
dari situasi hiperkolesterolemia ini seringkali itu nggak ada gejalanya. Itu seremnya. Jadi kita bisa ada situasi kolesterol tinggi dalam darah, ya kan, puluhan tahun, belasan tahun, ya kan, nggak berasa, nggak terus berasa sama sekali. ketahuannya Nanti kalau udah terjadi kerusakan, jadi gini, hiperkolesterolemianya sendiri tidak mengganggu kesehatan oke secara langsung, secara langsung. tapi dia akan merusak pembuluh darah di dalam badan kita. Nah, badan kita ini kan hidup dari darah, ya kan, nutrisi, oksigen, air, semuanya ngiter di badan itu lewat darah. Darah lewat di mana? Pembuluh darah, Oke, ya kan? oke. Itu jelas dong. Pastinya. Nah, kalau kolesterol itu berlebih, dia akan mulai merusak pembuluh darah. I see. Nah, kalau dia pembuluh darah itu mulai rusak, rusaknya seperti apa? Dia akan membuat pembuluh darah itu sempit. Menyempit. Jadi bayangin dinding pembuluh darah nih. Kolesterol itu akan nimbun di dinding pembuluh darah. Jadi yang tadi pembuluh darah ini bulat nih, ya kan, nanti lama-lama timbunan sini makin tebel nih, ya kan, dia akan nyempit sampai suatu saat dia tertutup. Dan akhirnya peredaran darah itu sendiri tersumbat oleh Betul. kolesterol itu tadi. Betul. Oh. Jadi pertama terganggu dulu, Oke. kurang, dan suatu saat tersumbat. Dan ada kemungkinan orang yang menderita penyakit stroke itu salah satunya dari kolesterol itu juga, Betul. dan termasuk jantung juga dong. Nah, Wow. kalau penyumbatan ini yang tadi pembuluh darah tersumbat, ya kan, kalau kejadian di jantung, kita bilang serangan jantung. Oke. Terjadi di otak, stroke. Itu salah satu penyakit disebabkan karena hiperkolesterolemia itu tadi. Kalau mau kata-kata lebih tepatnya lagi, situasi hiperkolesterolemia yang tidak terkendali. Ih, serem juga. Penyebab dan faktor resiko itu ya. Iya. Nah, nanti kalau kita ngomong tentang kesehatan pembuluh darah, ya kan, itu tentu aja satu tema yang besar kan ya. Iya. Karena itu merupakan faktor penyakit paling besar di dunia. Serem banget. Cara pengobatannya itu sendiri. Nah, kita batasin dulu di situasi kolesterolnya aja dulu ya. Oke. Yang ngomong tentang pembuluh darah, penyumbatan, serangan jantung nanti dah. Oke. Ya. Nah, kalau soal situasi kolesterolnya itu, ya kan, seringkali orang ketakutan, ya kan, Pastinya dong. makan nih sate Padang, dagingnya bukan sapi, kambing. Enak bro. Kan gini. Kambing itu konon katanya mitos atau ya believe or not ya, percaya atau tidak percaya, artinya gini. Kalau kita makan daging kambing meningkatkan hormon, asik. Oh, Iya benar gak? Katanya kalau gitu, kita jadi strong gitu kan. Nah makanya kenapa orang Indonesia itu demen banget yang namanya sate kambing. Karena apa? Dalam hal-hal itu jadi strong bos. Ngerti, Oke, kita balik ngerti. lagi ke kolesterol. ngerti. Oke. Nah, tipsnya torpedo. Jangan daging. Torpedo bro. Nah, jadi kan makan nih daging kambing nih, kuahnya kan santan. Habis itu pulang jalan kan lihat duren. Idih. Wah, duren. Kolesterol lagi. Pulang kan, kayaknya masih kurang nih. Biar tidurnya pules, kasih miras. Ih, Habis alkohol. Habis itu tidak bangun. Ya kan? Pasti pernah dengar dong. Sering. Pokoknya kambing, duren, alkohol, tamat. Nah, Kenapa itu? itu mitos. Oh, mitos. Oke. Mitos. Yes. Itu bukan hoax lagi. Karena hoax itu cuma zaman sekarang. Iya. Ini udah dari zaman kapan? Jadi kita sebutnya mitos. Enggak begitu. Jadi seringkali orang konsumsi seperti itu, ya kan? Takut mati. Langsung minum obat kolesterol. Top. Biar aman. Nah, bukan begitu caranya. Oke. Ya kan? Satu, itu mitos. Jadi makan seperti itu nggak bikin mati. Kalaupun mati itu kebetulan. Dan kemungkinan udah ada faktor lainnya. Nggak mati kebetulan ya. Kebetulan. Jadi kebetulan pas malaikat lagi lewat aja gitu. Iya. Jangan nyalain kambing. Iya. Jangan nyalain kolesterol. Lanjut jangan ke malaikat yang ngeri gitu. Om itu mau udah. Itu kayaknya mesti ngomong sama Beda lagi. pihak yang lebih mengerti. Kita nggak ngerti deh. Kita ngomongin Kita nggak kolesterol. ngerti. Kolesterol aja. Nah, orang sering pikir gitu, konsumsi yang katanya hal-hal yang mengandung kolesterol atau membuat
kolesterol tinggi, langsung kasih obat supaya tertekan, terjaga kesehatannya, penangkalnya nih, gitu kan? Iya, obat. Nah, itu nggak seperti itu. Karena tadi kan dibilang kan sumber yang bisa bikin masalah kolesterol, faktor keturunan, jelas nggak bisa diapa-apain ya. Oke. Bapak ibu kandung nggak bisa milih ya. Ya, karena genetik. Nggak bisa milih, ya kan, mau diadopsi nggak bisa ganti juga, nggak berubah orang tua kandung. Betul. Jadi ya bibit dapat begitu, ya bobotnya begitulah. Resiko. Terus kan olahraga dan makanan dan sebagainya. Tapi makanan kan tadi bilang iya masuk kan, makanan yang tidak sehat. Nah sekarang gimana nih? Pertama, ya kan, orang Indo itu suka banget ngobatin diri sendiri, nggak ngerti minum obat aja. Nanti kena efek sampingnya doang, nggak dapat manfaat. Nanti orang Indo lebih suka ngobatin dirinya sendiri, tapi dia sendiri tidak tahu manfaat dari obat itu. Betul, nggak tahu cara kerja penyakitnya, nggak tahu cara kerja obatnya. Pokoknya orang bilang kolesterol tinggi minum ini. Tapi kan kita sebelumnya kan, misalnya nih kayak saya kena kolesterol, otomatis kan kita datang, ya paling tidak datang ke puskes atau rumah sakit atau ke klinik sekalipun. Iya Pak Anwar begitu, masuk akal. Oke. Banyak. Nanti kan dari pihak dokternya sendiri atau dari pihak kliniknya sendiri akan memberitahu, oh bapak kolesterol obatnya seperti ini. Betul. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita kerjain. Kalau dalam perjalanan hidup kita ini kan, kita akan perlu cek kesehatan. Kesehatan itu tidak datang begitu saja. Selain kita merawat kesehatan, ya kan, tadi kan ada faktor-faktor lain yang kita tidak bisa kendalikan. Maka kita perlu cek dengan rutin. Nah, gimana? Seringkali orang nggak ngerti nih. Terus misalnya kayak bilang, aduh gimana ya check up ya? Udah datang dah ke laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, oke. Nah, mulai bingung tuh kan? Paket 1 sekian ratus ribu, ini, agak topan dah, kode-kode. Paket 2 nambah duit, paket 3, waduh udah nggak bayar. Nah, gimana cara kita kontrol? Jadi nomor 1 itu adalah kontrol yang rutin. Rutin itu maksudnya apa? Kita sesuaikan dengan resiko yang ada. Nah, kalau kita ngomong resiko, seringkali kita sulit lah kalau kita nggak tahu tentang kesehatan. Makanya sebelum check up, kan kalau orang Indo check up ya datang aja kan ke lab, ya udah saya ada duit segini, cek ini dah. Ya kan? Nah, jangan, ketemu dulu sama dokter. Nanti dia akan melakukan anamnese. Nah, apa itu anamnese? Anamnese itu intinya interview. Nanya gimana, keluarga ada nggak, ngerokok nggak, umur berapa, ya kan? Kalau perempuan lagi hamil nggak, seperti itu. Maaf saya cut dulu. Itu bayar nggak? Dibayar. Nah, oke. Kecuali sama Mr. Bra. Enggak, masalahnya kan banyak orang-orang kayak kita ini, seperti kita taruh lah, kayak kita sebagai pekerja, sebagai keamanan. Iya, betul. Atau ojol sekalipun, ya kan, yang keuangannya sangat minim sekali. Biasanya yang keuangannya sangat minim, ya anggaplah ya kita rata-rata banget lah ya. Kita datang ke salah satu tempat kesehatan. Nah, kita datanglah ke rumah sakit sekalipun. Biasanya mau apa? Kontrol. Kontrol apa Pak? Kolesterol. Nah, biasanya kan nanti nanya. Ya kalau kita duitnya ada, kalau nggak ada. Nah, itu nanti ada tips dan trik untuk mengontrol kesehatan yang aman untuk fulus. Oke, kita lanjutin yang tadi. Setelah kita ini sama dokter. Nah, jadi itu tips dan triknya nanti. Tapi ini langkah-langkahnya dulu ya. Jadi pertama kita kontrol. Ya kan, kita perlu tahu risiko faktornya bagaimana. Nah, itu biasanya dokter yang bisa bilang, atau orang yang punya pengertian lah tentang kesehatan, yang belajar atau paling nggak banyak baca tentang kesehatan. Ya kan? Nah, setelah itu baru kita kontrol. Kontrol itu perlu berkala. Jadi kalau misalnya resikonya masih rendah, umur masih 20-an, ya kan, dicek, bagus. Nah, nanti cek lagi 5 tahun lagi. Misalnya. Tapi kalau misalnya umur 30-an nih, rokok berat, dicek memang sudah tinggi, ya kan, ya nanti kontrolnya akan lebih dekat. Bisa jadi setengah tahun sekali, bisa jadi 1 tahun sekali. Nah, tergantung dari apa nih langkah berikut. Kalau setelah kita kontrol, ya kan, ketahuan nih situasinya seperti apa, ya kan, biasanya kontrol itu lemak darah jadi 1 ya. Jadi tadi kan bilang kan ada kolesterol,
ada minyak. Oke. Nah, itu ada dua macam itu. Kita lihat yang tinggi yang mana. Kalau tema kita kan hiperkolesterolemia. Tema kita ini kan berarti hanya kolesterol aja nih yang tinggi nih. bukan darah, Bukan lemak. bukan lemak ya, Ya, tapi jadi, hanya. jadi yang minyak di dalam darahnya ini normal, ya kan? Nah, itu biasanya sih mirip ya, cuman ada perbedaannya sedikit. Oke. Tapi kita fokus aja dulu di tema ini. Di tema hiperkolesterolemia. Nah. Nah, nanti jangan salahkan saya kalau suatu saat nih Mr. Bram nih, banyak yang subscriber saya menanyakan tentang penyakit. Apakah Mr. Bram dengan senang hati menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya? Oh ya, jelas. Itu dengan senang hati. Oke, thank you very much, Mr. Bram. Jadi sebelum gue ngasih tahu siapa Mr. Bram ini, dan gue nggak akan ngasih tahu sama lu, bro. Kenapa? Karena sangat dekat banget. Oke, tadi kita balik lagi tentang hiperkolesterolemia itu sendiri. Lanjut, Mr. Bram. Nah, jadi setelah dikontrol, ya kan, saatnya kita ambil tindakan. Misalnya, ternyata kolesterolnya tinggi. Nah, yang tinggi itu seperti apa? Apakah totalnya tinggi, total kolesterolnya semua, atau hanya LDL-nya aja yang jahat yang tinggi, atau yang baiknya yang rendah? Oke. Ya dong, kalau yang baik rendah malah nggak bagus dong. Iya, betul. Yang baik betul. kita perlu tinggi. Iya, betul. Ya kan, yang jelek kita perlu rendah. Bila perlu ilangin? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nah, Tetap paling direndahkan ya, oke. Balik lagi, di alam nggak ada baik atau buruk. Baik atau buruk itu tergantung situasi. Oke. Jadi kalau dibilang LDL itu kolesterol jahat, Iya. nggak ada jahat-jahatnya. Kalau nggak ada LDL, mati. Oke. Karena LDL itu berfungsi untuk membawa kolesterol dan lemak dari hati ke seluruh badan. Dia yang menyebarkan kolesterol untuk dipakai sama badan kita. Tapi kalau kebanyakan, dia nimbun di pembuluh darah. I see. Makanya ada situasi normal dan abnormal. Itu langkah-langkahnya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata tinggi, Oke. nah dikasih obat biasanya. Nah, di sini nih yang sering kali ada masalah. Oke. Paling nggak nih yang gue bisa lihat di Indonesia. Ya Di kan? Indonesia. Di Indonesia. Oke. Ngecek. Terus tinggi. Gimana nih? Kolesterol gue 220. Wis. Ya kan? Biasa orang ngomongnya begitu. Iya, Padahal nggak tahu 220 itu apaan, nggak tahu. Iya. Pokoknya bilang kolesterol gue 220. Kalah lu cuma 220, gue 250. Oke. Sehat-sehat aja. Iya. Kita tunggu dulu yang lewat. Oke. Nah, habis itu kan tinggi. Ngomong dong. Biasanya ngomongnya bukan sama dokter. Sama tetangga. Ngomongnya sama tetangga. Sama tetangga paling demen sama tetangga. Nih udah lu minum aja nih. Gua kasih dah. Ramuan, ya kan? Oh enggak. Justru biasanya tuh obat. Beli sendiri di apotek. Oh, nanya misalnya kayak saya datang ke toko obat terus, Mbak, ada nggak obat kolesterol nih? Ya, Oh, ini. Oke. Ini nih. penting banget catatan buat lo nih. ini penting dan mungkin temanya agak bisa diperdebatkan ya. Jadi obat di Indonesia biasanya ada cetakannya tuh, harus dengan resep dokter. Yes. Nah, di apotek itu ada yang harus dengan resep dokter, sama ada yang bener-bener harus dengan resep dokter. Bener. Ya. Oke, I see. Yang Tapi harus dengan resep dokter itu anjuran, bukan peraturan. Tapi nanti tuh kita jangan kebahas lebih jauh Nah, tentang ke situ dulu. udah, Rananya udah beda nih. itu- Udah rananya udah beda nih. Itu bahkan kayaknya saya juga nggak mau bahas. Ya, rananya udah beda nanti. Itu kayaknya kita bahas sama tidak yang narkoba aja kali ya. Ada BNN nggak nih? Karena di situ kan banyak yang udah cut. Nah, jadi karena itu hanya anjuran dengan resep dokter, jadi nggak bener-bener perlu resep dokter. Iya. Bahkan kalau datang ditawarin mau yang mana, mau yang paten, Kalau ke apotek. Oke. mau yang paten, ada duit, oke, yang generik aja ya. Ini maaf ya. Ini kan apotek itu kan mungkin bahasa di Indonesia kan nggak apotek ya, toko obat, Pak. Iya. Lebih Iya. jelasnya kalau orang Indonesia, maksudnya nggak semua orang itu mengerti ya. Iya. Artinya gini Pak ya, Indonesia itu sangat luas sekali dan terkadang orang tidak bisa mengartikan mana apotek atau toko obat. Iya kan? Nah, kalau misalnya kita mau ngomong seperti itu, secara hukum,
apalah sebutannya terserah. Tapi intinya tempat jualan obat yang diawasi sama orang yang lulus farmasi. Jadi orang yang ngerti farmasi sama tempat beli obat yang tidak diawasi dengan farmasi. Bedanya dua itu. Diawasi sama orang lulusan farmasi atau enggak. Atau mungkin juga yang namanya toko obat itu ya sama apotek dong. Enggak, misalnya gini. Kalau kita ke toko yang ada di mana-mana tuh, ya kan? Misalnya kita mau beli obat buat pusing gitu kan? Ada kan? Tapi enggak ada. Bahkan ada toko obat, ada toko obat yang tidak harus dengan resep dokter, tapi dia ada. Maksudnya dia kita nggak bawa resep dokter nih, anggaplah, tapi obat itu harus resep dokter. Nah, itu nanti. Tapi dia menyediakan. Nah, berarti tempat itu disebut apotek. Apotek dong. Karena harus ada apotekernya. Yes, Kalau di tempat yang kita bisa beli di mana aja, ya kan? Nah, itu disebutnya obat bebas. Nah, kita balik lagi ke tadi yang obat tadi. Nah, obat kolesterol itu semuanya itu harus dengan resep dokter. Jadi harus ada apotekernya yang jagain. Tapi karena itu anjuran, nah nanti dikasih pilihan mau yang mana, ya kan? Nanti ada yang tetangga bilang beli yang paten, top. Saya minum seminggu. Terkadang bagus. Orang lebih percaya dengan tetangga ketimbang dokter lagi. Karena kalau dokter bayar. Betul. Jadi bahkan seringkali dalam semua proses ini nih, dokter nggak terlibat. Pasti. Nggak terlibat. Karena duitnya kan kalau ya maaf banget. Gini, kita yang nggak punya duit, kita yang nggak punya biaya. Jadi kita sharing nih, curhatnya sama tetangga nih, ngobrol ngalor ngidul. Oh, udah pakai obat ini. Iya. Gratis. Iya, konsultasi gratis. Oke, terus jadi yang benar itu bagaimana obatnya? Nah, nanti dikasih obat, ya kan? Setelah dikasih obat, ya kan? Itu biasanya akan selalu didampingi. Ini kalau ngomong sama dokter ya, akan selalu didampingi dengan pesan. Makanlah yang bergizi dan seimbang. Ingat ya, bergizi dan seimbang. Karena kenapa? Bergizi, bergizi itu artinya apa sih? Mengandung gizi kan? Yang mengandung gizi apa? Kita butuh gizi macam-macam kok, ya kan? Emang nasi nggak bergizi? Tapi orang kita ini tahunya 4 sehat 5 sempurna, bos. Nah, itu ada juga 4 sehat kagak sempurna. Itu yang jadi masalah. Karena gini, pengertian tentang makanan bergizi dan seimbang itu berubah. Itu berubah. Kalau dulu bisa dibilang itu bagus, karena pengetahuannya memang sampai di situ, ya kan? Sampai di situ tuh mana? 35 tahun yang lalu. Update bro. Kalau anak muda zaman sekarang ngomongin Android begitu, lu loadingnya lama karena nggak pernah diupdate. Kayak begitu. Sekarang itu udah model lama, udah nggak pakai lagi. Jadi yang benar itu bagaimana? Yang gizi dan keseimbangan itu tadi. Mau ngomongin itu mas minggu. Karena waktunya udah nggak cukup banget karena Mr. Bram juga harus balik. Nanti ada kesempatan lain kita akan coba ngebahas tentang gejala-gejala, bukan gejala ya, cara pengobatannya. Atau untuk paling sederhananya adalah bagaimana untuk menyikapi di mana di saat kita ada kolesterol. Nah tadi kan udah dibilang kan kita sampai begitu ketemu ada masalah dikasih obat gitu kan ya. Tapi dikasih obat ini baru awal dari perawatan atau pengobatan atau pengendalian situasi hiperkolesterolemia dan pencegahan yang pastinya ya kan. Nah, ya ini baru langkah pertama banget nih. Kalau ngomong pencegahan, wah itu masih lanjut lagi. Belum lagi kalau kita misalnya menanyakan tentang, kan ada namanya penyakit itu ada komplikasi. Betul. Apakah hiperkolesterolemia itu ada komplikasinya? Nah, yang tadi itu. Jadi seringkali yang orang pikir itu penyakit terpisah, ya kan? Aduh, siapa nih kena jantung? Ya kan? Kena jantung gimana? Ditimpuk pakai jantung? Ya kan enggak kan? Jantungnya memang udah dalam, nggak kena kemana-mana. Jantungnya kena penyakit. Itu yang disebut dengan komplikasi hiperkolesterolemia. Salah satunya. Jadi kesimpulannya adalah hiperkolesterolemia itu sendiri penyakit yang dimana tidak akan
bisa dirasakan oleh badan manusia atau bagaimana? Seperti itu kan? Iya. Jadi kalau tadi disimpulkan itu tidak ada gejala. Tidak ada gejala sama sekali, tapi hiperkolesterolemia itu sendiri ada, dan penyebabnya itu adalah kebanyakan adalah jantung dan stroke. Stroke. Nah, itu yang paling populer. Paling populernya. Akibat dari hiperkolesterolemia yang tidak terkendali. Oke. Jadi nanti untuk ya mungkin nanti jaga malam kapan lah berikut kali kalau misalnya Mr. Bram lagi ada waktu dan kesempatan mampir ke pos saya, kita bisa ngomongin pencegahan dan lain tentang hiperkolesterolemia ataupun yang lainnya. Jadi kalau untuk teman-teman, oke, thank you very much yang udah nonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe.